Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindianite, Stambuk F22118169. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas perkembangan arsitektur 2. Skema atau tabel hubungan arsitektur modern sampai postmodern. Yang pertama, arsitektur modern awal. Yang kedua, arsitektur Art Nouveau. Yang ketiga, arsitektur nasionalisme dan Art Deco. Yang ketiga, arsitektur fungsionalisme. Yang kelima, arsitektur metabolisme dan organik. Yang keenam, arsitektur brutalisme dan monumentalisme. Yang ketujuh, arsitektur postmodern. Perkembangan arsitektur modern awal. Pada awalnya arsitektur modern muncul sekitar tahun 1750-an di Eropa dengan beberapa ciri khas, yaitu munculnya arsitektur bergaya romantik klasisisme atau yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik. Adanya tata kota ideal dan rekayasa teknologi. Sebenarnya arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Palace sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasi pada abad ke-18. Sedangkan di Amerika, gaya ini muncul sekitar tahun 1880-an akibat adanya berbagai gagasan baru. Salah satunya adalah adanya peran teknologi dalam perencanaan bangunan, yaitu penggunaan bahan-bahan baru seperti beton, besi, baja, kaca, dan sebagainya. Mulailah muncul berbagai macam struktur yang sekaligus mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan yang sebelumnya tidak ada. Gagasan baru tersebut terangkum dalam prinsip-prinsip arsitektur modern. Arsitektur Art Nouveau dipandang sebagai suatu gaya seni total yang merangkul arsitektur, seni grafis, desain interior, dan sebagian besar seni dekoratif seperti perhiasan mebel, tekstil, kerajinan perak, rumah tangga, serta pencahayaan dan perkakas lainnya. Menurut filosofi gaya ini, seni seharusnya merupakan suatu cara hidup bagi banyak orang Eropa yang berada adalah mungkin untuk hidup dalam sebuah rumah bercorak. Art Nouveau yang menggunakan kerajinan keramik, misalnya peralatan makan, perhiasan, kotak rokok, kain, perlengkapan makanan dari perak, dan mebel. Para seniman berkehendak untuk mengkombinasikan seni murni dan seni terapan, bahkan pada objek-objek utilitarian digantikan oleh gaya-gaya modern abad ke-20. Namun saat ini dipandang sebagai suatu peralihan yang penting antara gaya-gaya kebangkitan histori yang beragam dari abad ke-20 dan modern. Arsitektur rasionalisme. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian aliran ini lebih pada pemikiran yang logis, rasional, dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian akan berbentuklah suatu bangunan murni
tanpa unsur-unsur hiasan, estetika, ataupun ornamen-ornamen seperti berbentuk komposisi, balok, kubus, dan sebagainya. Arsitektur Art Deco. Art Deco adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II, yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Dari tahun 1920 hingga 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri maupun seni visual seperti misalnya fashion, lukisan, seni grafis, dan film. Gerakan ini dalam pengertian tertentu adalah gabungan dari berbagai gaya dan gerakan pada awal abad ke-20 termasuk konstruksionisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan futurisme. Popularitasnya memuncak pada 1920-an meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafat. Art Deco murni bersifat dekoratif. Pada masa itu gaya ini dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Arsitektur fungsionalisme adalah arsitektur yang menerapkan pola dan konsep keindahan yang timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Bangunan berbentuk oleh bagian-bagiannya, apakah dinding, jendela, pintu, atap, dan lain-lain, tersusun dalam komposisi dari unsur-unsur yang semuanya mempunyai fungsi. Arsitektur metabolisme. Metabolisme adalah gerakan modern arsitektur yang berasal dari Jepang dan paling berpengaruh di tahun 1960-an. Kira-kira dari akhir tahun 1950-an hingga 1970-an, awal kata metabolisme menjelaskan proses menjaga sel-sel hidup arsitektur muda Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, menggunakan kata ini untuk menggambarkan keyakinan mereka tentang bagaimana bangunan dan kota harus dirancang meniru makhluk hidup. Rekonstruksi pasca Perang Kota Jepang menelurkan ide-ide baru tentang masa depan desain perkotaan dan ruang publik. Arsitektur metabolis dan desainer percaya bahwa kota dan bangunan tidak entitas statis tetapi selalu berubah organik dengan metabolisme struktur pasca perang yang ditampung. Pertumbuhan penduduk dianggap memiliki umur yang terbatas dan harus dirancang. Arsitektur brutalisme. Arsitektur brutalisme atau arsitektur brutalis berkembang dari tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an dan merupakan kelanjutan dari pergerakan arsitektur modern pada awal abad ke-20. Istilah ini
berasal dari kata mentah dalam bahasa Prancis yang mengacu kepada pilihan material Lecombourg, yaitu beton brut, yang berarti beton mentah. Arsitek Alison dan Peter diduga merupakan tokoh yang mencetuskan istilah brutalisme. Pada tahun 1950-an, dan istilah ini lalu semakin sering digunakan setelah kritikus arsitektur Britania menerbitkan sebuah buku pada tahun 1966 yang berjudul The New Brutalist, dan menggunakan istilah tersebut untuk menyebut gaya ini. Arsitektur monumental adalah arsitektur mengadopsi berbagai perkembangan arsitektur dari zaman Yunani sampai dengan sekarang. Dengan demikian, ruang lingkup yang cukup luas sehingga berkembangnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Arsitektur monumental memberikan suatu citra atau identitas yang mencerminkan suatu keadaan atau suatu gagasan dari keinginan si perancang dalam menuangkan gagasan atau ide. Yang terakhir, arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern merupakan sebuah era yang menandai berakhirnya era arsitektur modern. Istilah postmodern sendiri sudah eksis sejak tahun 1960 sampai 1970-an. Tidak hanya di dunia arsitektur saja, tetapi juga di dunia seni, film, dan bahkan ideologi. Munculnya arsitektur postmodern berawal dari kejenuhan terhadap arsitektur modern. Pada saat itu, nilai-nilai formalitas dan minimalis dalam arsitektur modern dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Gaya bangunan arsitektur modern dianggap tidak bervariasi, hanya bentuk kotak yang seragam dengan monoton, sehingga melahirkan kejenuhan. Tanda terakhirnya era arsitektur modern yaitu adanya penghancuran fluid housing di kota Santa Louis, negara bagian Amerika Serikat, pada 15 Juli tahun 1972. Kendati demikian, bukan berarti arsitektur postmodern ini lepas dan membuang sebuah nilai-nilai dalam arsitektur modern. Justru gaya bangunan arsitektur postmodern sangat dipengaruhi oleh gaya bangunan era sebelumnya. Sejak tahun 1980-an, gaya bangunan arsitektur postmodern terus mengalami perkembangan. Lalu pada tahun 1990-an, berkembangnya lebih jauh lagi. Tokoh arsitektur postmodern dianggap Philip. Adapun contoh bangunan dengan gaya arsitektur postmodern yaitu Bonaventure House dan Guild House. Sekian dari saya, Sakiri.